Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Namimah, halo Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Amburadul, BPKP audit proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Angka pembengkakan biaya atau cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia Cina, Dwi Yana Slamet Riyadi menjelaskan, secara internal review yang dilakukan, pembengkakan biaya masih diproyeksikan sebesar dari awalan usul sebesar 2 miliar US dollar atau sekitar 27 triliun rupiah menjadi 1,675 miliar US dollar atau sekitar 23 triliun US dollar. Jadi, kami sudah lakukan ini sejauh usulan 2 billion US dollar, namun angka masih ada di sekitar itu. Kita masih terus berproses menemukan biaya mana yang akan diefisiensikan. Begitu jelasnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Senin 7 Februari. Dwiana juga menjelaskan selaras dengan audit yang dilakukan, KCIC terus melakukan efisiensi dan negosiasi dengan mitra terkait, angka dengan cost overrun yang masih diturunkan. Total cost overrun kita masih menunggu sesuai dengan Perpres nomor 93 tahun 2021, tentu setelah ada review BPKP Kementerian BUMN dan juga akan mengajukan usulan cost overrun dari review BPKP ke Komite Kereta Cepat. Untuk diketahui, Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan anggota Menhub Budi Karya Sumadi dan juga Menteri BUMN Erick Thohir. Baru setelah itu bisa mendapatkan total cost sampai proyek ini selesai. Untuk diketahui lagi, initial budget atau nilai investasi awal sebesar 87 triliun rupiah atau 6 miliar US dollar dengan asumsi kurs yaitu 14.100 rupiah. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi mengatakan perencanaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung amburadul karena sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait ongkos pembangunan. Menurut saya ini amburadul karena cost overrun juga belum pasti, menunggu review BPKP. Ini nanti berpengaruh juga ke masa konsesi. Dari cost structure yang muncul berasal dari konsorsium BUMN memiliki porsi 60% sedangkan konsorsium Cina 40%. Dia mempermasalahkan jika dua konsorsium itu tidak mampu membiayai proyek, maka ada potensi pinjaman ke Bank Cina. Belum tahu itu cukup apa tidak, kemungkinan masih ada meminjam dari Bank Cina. Jadi kapan selesainya perencanaan ini, baik reviewnya, juga karena selalu ada pembengkakan. Begitu jelasnya. Ternyata juga terungkap kereta cepat Jakarta-Bandung baru akan balik modal setelah 40 tahun lagi. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC mengungkapkan hasil feasibility study tarif kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai sekitar Rp150.000 hingga Rp350.000 per orangnya. Direktur Utama KCIC Dwi Yana Slamet menjelaskan tarif tersebut akan terbagi dalam 3 kelas, yakni VIP, First Class dan juga Second Class. Kapasitas satu transit ada 601 seat, terdiri dari 3 kelas, VIP, First Class dan juga Second Class. Tarif berkisar Rp150 sampai Rp350.000 sesuai dengan hasil study demand forecast Polar UI. Begitu terangnya dalam RDP dengan Komisi 5 Senin 7 Februari. Hasil review feasibility studi yang dilakukan saat ini juga potensi break-even point atau BEP mencapai 40 tahun. Menurutnya perhitungan itu masih terus dilakukan dan diharapkan bisa lebih cepat. Saat ini perhitungan review FS masih belum final. Kemarin sempat di angka 40 tahun, namun masih kita coba evaluasi agar kira-kira apakah ada lagi potensi reviewnya streamnya atau strategi bisnis yang lain bisa membuat BEP bisa lebih kecil dari 40 tahun. Perhitungan BEP itu juga berdasarkan perkiraan penumpang per hari kereta cepat Jakarta-Bandung setelah beroperasi nantinya di tahun 2023. Diperkirakan penumpangnya mencapai 31.215 orang. Angka itu turun dari hasil kajian demand forecast penumpang per hari sebelumnya di tahun 2017 yang mencapai 61.157 orang. Kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh Polar UI dengan memperhatikan semua asumsi termasuk terkait adanya rencana pemindahan ibu kota dan lain-lain, penumpang menjadi 31.215 penumpang per harinya.
Jika dihitung, maka potensi kehilangan penumpang dari kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 29.942 orang. Angka itu berkurang 48,9% dari asumsi sebelumnya. Meskipun begitu, menurut Dwiana, BEP dari proyek perkereta apian memang terbilang cukup panjang. Karena memang ini proyek investasi prasarana kereta api, tentunya tidak akan mudah kalau kita berharap mendapatkan tingkat BEP yang lebih singkat. Rata-rata kalau proyek investasi perkereta apian pasti di atas 20 tahun. Begitu ucapnya. Saat pandemi, proyek 80 triliun rupiah tetap dilelang. Ampun deh, amburadul amat. Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli menyoroti lelang proyek infrastruktur senilai 80 triliun rupiah yang tetap jalan di masa pandemi corona atau COVID-19. Rizal Ramli juga mengungkit pernyataan salah satu menteri yang mengatakan bahwa dana infrastruktur akan dialihkan untuk penanganan virus corona. Faktanya, proyek infrastruktur tetap jalan, padahal proyek tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ampun deh, ada aja menteri yang ngomong akan dialihkan atau realokasi dana infrastruktur untuk mengatasi dampak corona. Ini piye toh, tender proyek infrastruktur jalan terus, kata Rizal Ramli melalui akun Twitternya pada hari Minggu 3 Mei yang lalu. Ia mengkritik koordinasi di antara para menteri Jokowi yang dianggapnya amburadul, termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Mas Basuki, jangan gitu dong, amburadul amat sih koordinasinya. Begitu kata Rizal Ramli. Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menawarkan proyek ruas tol dan jembatan senilai 80,5 triliun kepada swasta. Penawaran dibuka untuk 6 proyek sekaligus dengan skema kerjasama pemerintah dan juga badan usaha. 6 proyek itu yakni pengembangan jalan tol Semanan Balaraja senilai 15,5 triliun rupiah, jalan tol Cikunir Ulunami 21,5 triliun rupiah, jalan tol Sentul Selatan Karawang Barat 15,3 triliun rupiah, jalan tol akses Patimban 7,5 triliun rupiah, jalan tol Semarang Harbor 11,7 triliun rupiah dan jembatan Batam Bintan 8,7 triliun rupiah. Akan tetapi, dari seluruh proyek tersebut baru satu ruas tol yang siap untuk dilelang. Sisanya masih dalam tahap review dokumen. Jalan tol Semanan Balaraja saat ini dalam tahap siap dilelangkan. Begitu kata Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Heri Trisaputra Zuna dalam acara Market Sounding pada hari Kamis 30 April yang lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memastikan proses lelang proyek ini bakal terus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan meskipun terhimpit virus corona. Katanya tak akan menunggu setelah pandemi baru mulai, tapi dari sekarang sudah mulai persiapan. Untuk setelah pandemi mudah-mudahan bisa berlangsung kerjanya. Begitu kata Basuki dalam telekonferensi penyelenggaraan Market Sounding. Sebelumnya memang diberitakan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono telah menegaskan belum ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan pekerjaan proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Ia juga mengatakan proyek pengerjaan itu akan terus berlanjut meski di tengah penyebaran virus corona yang semakin masif. Hal ini dikarenakan mengacu pada protokol khusus proyek konstruksi. Pekerja tak masalah asal sesuai yang diatur protokol, menurut mereka bisa dilaksanakan. Begitu kata Basuki saat terjadi video conference. Ia kemudian memberikan contoh pada pengerjaan tol Cisumdawu, Cilenyi, Sumedang, Dawuan. Tol sepanjang 60 km bagian dari jalan tol Trans Jawa ini masih berjalan lantaran jauh dari pemukiman penduduk. Bahkan ia juga menyebut dengan adanya kebijakan dan dukungan dengan fiscal tools dari Kementerian Keuangan, proyek pembangunan infrastruktur berpotensi diperpanjang. Untuk menjaga hal tersebut, Menteri Basuki pun juga menjamin kesehatan para pekerja, termasuk kesehatan keluarganya dengan memberikan vaksin, vitamin maupun disinfektan. Pekerja pun juga dijamin penghasilannya.